Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Salam kasih karunia. Berjumpa lagi melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan. Yohanes 1 ayat 15 sampai 18 mengatakan, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab menurut hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan beriman sangatlah penting mengerti perbedaan antara hukum perjanjian lama dan anugerah perjanjian baru. Hukum Taurat diberikan Tuhan melalui Musa hambanya, dan anugerah berasal dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hukum berbicara tentang apa yang harus dilakukan manusia, sedangkan anugerah mengungkapkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Kita ingat ketika mujizat yang pertama dilakukan Musa, dia mengubah air menjadi darah yang mengakibatkan kematian. Sedangkan mujizat pertama yang Yesus lakukan, mengubah air menjadi anggur yang membawa kehidupan dan perayaan besar, perayaan sukacita. Di bawah hukum, Tuhan menuntut kebenaran dari manusia, tetapi di bawah anugerah Tuhan, Allah menyediakan kebenaran. Jadi kita tidak lagi mencampur adukan antara hukum dan anugerah dalam hidup di dalam kekristenan kita. Yesus mengatakan dalam Matius 19 ayat 16 sampai 17, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Hukum berpusat pada manusia, apa yang manusia akan capai, sedangkan anugerah berpusat pada Yesus terhadap apa yang Yesus telah capai dengan menyelamatkan manusia. Dengan demikian hidup beriman kepada Yesus berarti hidup di dalam anugerah keselamatan, hidup yang telah dilepaskan dari beban-beban mengandalkan hidup, mengandalkan diri yang berpusat pada kemampuan manusia dalam menaati aturan-aturan, dan hidup dalam Yesus Kristus adalah hidup mensyukuri anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kami dari mengandalkan diri karena ketaatan pada hukum ke kehidupan mengandalkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Hari-hari yang kami jalani, pertambahan usia, kematangan dalam karir, anak-anak dan cucu kami yang Tuhan bimbing, Tuhan peliharakan menapaki masa depan, dan banyak hal lagi yang dapat kami capai dalam hidup ini, semua hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Kami dimungkinkan mengerjakan apa yang menjadi bahagian kami, dan Tuhan mengerjakan jauh melebihi dari apa yang dapat kami kerjakan dan pikirkan. Malam telah datang, dalam kasih karunia-Mu kami berserah, bila saja nanti kami akan beristirahat. Dalam usia kami yang kian bertambah, syukur atas usia lanjut bagi orang tua kami, syukur untuk generasi Tuhan yang Engkau titipkan dalam rumah tangga kami. Dengarkanlah doa hamba-Mu ya Tuhan, semua ini hanya karena anugerah kasih karunia-Mu dalam Yesus Kristus.
Demikian Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan, mari terus berjuang hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan.